Hai orang gabut sekalian yang isi kegabutannya dengan nonton film. Sorry banget nih karena 480p lama gak upload. Ya karena banyak persiapan PKL untuk semester depan, jadi kadar kegabutanku dikit banget. Jadinya mau nonton film terus direview gak sempat. Tapi tenang, sekarang kadar kegabutanku udah tinggi banget. Jadi langsung aja kita bahas filmnya. Kita mulai liburan panjang ini dengan film yang agak ringan dulu dan banyak unsur komedinya. Film yang aku maksud berjudul Red Notice tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang pencurian 3 telur emas Cleopatra senilai 300 juta. Itu bisa buat beli bakso satu kabupaten kayaknya. Film ini juga dibintangi 3 aktor papan atas, yaitu Donnie Johnson atau The Rock, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Seseru apa filmnya? Langsung saja. Di awal film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa dulu Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra. Ia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas dan dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri. Dan telur tersebut tetap menjadi misteri selama berabad-abad. Masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional Roma. Sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini sudah berada di tangan seorang kolektor. Sementara telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui keberadaannya. Film pun dimulai memperlihatkan seorang pria yang sedang membuat telur asin. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang membuat replika telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian scene berpindah ke sebuah museum di kota Roma. Terlihat seorang agen FBI yang baru saja datang, yang bernama John Hartley, bekerjasama dengan Interpol yang dipimpin Inspektur Das. Mereka mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa Nolan, seorang pencuri profesional spesialis barang-barang antik dan langka bernilai tinggi paling dicari di dunia, akan melakukan aksinya. Kemudian Das dan Hartley menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar dan masuk museum tersebut karena kemungkinan telurnya sudah dicuri sekarang. Namun penjaga museum meragukan hal itu. Hartley lalu meminjam detektor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah replika. Karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Untuk membuktikannya, Hartley lalu menyiram telur tersebut dengan sekaleng soda dan seketika telur itu meleleh. Penjaga museum segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup akses ke ruangan itu. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan hingga akhirnya Nolan pun terpojok. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengecoh Hartley dan melarikan diri. Hartley lalu mengejarnya dengan sebuah mobil sport, tapi sialnya ia malah tertabrak mobil lain dan Nolan pun berhasil melarikan diri. 56 jam kemudian, lokasi berpindah ke rumah persembunyian Nolan di Bali, Indonesia. Hartley pun ternyata juga sudah berada di sana. Nolan pun tak dapat berkutik ketika sekumpulan polisi Indonesia setelah mengepungnya. Hartley mengatakan beberapa informasi yang telah ia peroleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri karena dia tak suka bekerja dengan sebuah tim. Ayahnya seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Nolan adalah seorang anak tunggal dalam keluarga tersebut. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan. Ia juga memilih pencurian beresiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Pada akhirnya telur yang dicuri Nolan berhasil diambil kembali dan Nolan pun ditangkap. Ketika Hartley memerintahkan bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil, ternyata bawahannya tersebut adalah Bishop yang sedang menyamar.
Ia pun mengganti telur tersebut dengan telur palsu. Sempat curiga karena pintu belakang masih terbuka, namun Harley mengabaikannya karena telurnya masih ada di sana dan tidak ada siapapun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Harley dan menuduhnya telah menggelapkan telur Cleopatra karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah replika. Das juga menemukan transferan 8 juta dolar ke sebuah rekening bank di Swiss atas nama John Harley. Harley pun kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir, dan ia ternyata menjadi teman sekamar Nolan. Nolan mengatakan bahwa mereka berdua adalah korban dari Bishop. Bishop sengaja memperalat Harley untuk menangkap Nolan. Kemudian ia dengan leluasa mengumpulkan 3 telur Cleopatra tersebut dan kemudian menjualnya ke miliarder di Swiss yang sanggup membayar 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sotopace, pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu semua tahanan bahwa Harley adalah seorang FBI. Kemudian salah satu dari tahanan bertubuh besar menghampiri Harley, kemudian menghajarnya. Ketika berada di sel, mereka diminta untuk menemui seseorang dan ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali, dan dia juga adalah orang yang telah menjebak Harley. Bishop pun menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengajak Nolan dan Harley bekerja sama karena Nolan mengetahui keberadaan telur ketiga. Dengan hasil kerjasama tersebut, mereka akan mendapatkan 10% dari bagian penjualan telur. Namun Nolan langsung menolak mentah-mentah hal itu. Pada malam harinya, Harley dan Nolan pun bekerja sama untuk membuat rencana pelarian diri dari penjara itu dan berencana untuk mendahului Bishop mencuri telur kedua dari Sotovoce. Dengan begitu, Harley dapat memulihkan nama baiknya, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Nolan sedikit menceritakan tentang dirinya. Ketika kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Pada saat itu, Nolan sama sekali tidak pernah melakukannya. Ayahnya saat itu menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Ia pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nolan dan Harley ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah batu yang mereka angkat bersama. Itu akan berguna saat pelarian nanti. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan nitroglycerin racikan Nolan dan membuat sedikit keributan, dan menggunakan kartu salah satu penjaga yang mereka curi untuk membuka gerbang. Mereka berhasil menuju bagian luar tahanan, dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat ia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang satu-satunya menjadi jalan kabur mereka. Sementara itu, Harley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Harley menembak rantai pintu yang membuat pintu gerbang tertutup. Namun sipir penjara mengambil sebuah bazooka dan menembakkannya pada Harley. Nani? Beruntung dia masih selamat dan berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Beruntung mereka berhasil menghindari dan segera kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain terlihat Bishop sedang menyekap seorang intel analis dan meminjam komputernya untuk mengirim pesan kepada Das bahwa Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Sotovoce. Kembali pada Nolan dan Harley yang mendarat di sebuah bandara milik teman Nolan. Kedatangannya di sana untuk meminta bantuan temannya itu. Akhirnya mereka dibantu oleh teman lama Nolan menggunakan jet pribadinya dan mereka berangkat menuju Valencia. Di dalam pesawat, Nolan menyusun rencana pencurian tersebut bersama Harley. Nolan menjelaskan setiap detail sistem keamanan yang berada di rumah Sotovoce. Di ruangan tempat telur kedua tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga cara satu-satunya adalah dengan meretas sistem kamera tersebut. Nolan juga menyiapkan alat untuk meniru suara dan wajah Sotovoce karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk ditembus.
sehingga jalan satu-satunya hanya dengan suara dan wajah Sotofose. Harley ditugaskan untuk mencuri handphone Sotofose karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Sotofose yang sedang mengadakan pesta tahunan. Harley menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. Harley yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan namanya dan kembali menjadi seorang agen FBI. Harley kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tidak melarikan diri. Sotofose kemudian menghampiri mereka dan mengajak Bishop berdansa. Harley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Sotofose dan mencuri telepon genggamnya. Ternyata di sana telah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka. Ketika Sotofose sedang memberikan sambutan, Harley dan Nolan segera menjalankan aksinya. Dengan segera Nolan meretas kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para pegawai, sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke pintu depan ruangan penyimpanan. Lalu Nolan berusaha membuka pintu masuk tersebut menggunakan kode yang telah mereka dapatkan dari handphone Sotofose. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV. Sementara itu, Harley dan Nolan yang sedang berusaha membuka pintu tersebut dihadang oleh Das. Das sudah tak mempercayai Harley hingga ingin segera menangkap mereka. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, Bishop juga ada di sana. Dia masuk melalui pintu lain yang lebih mudah. Terjadi perkelahian antara Harley dan Bishop, sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. Tiba-tiba Sotofose datang ke ruangan tersebut tanpa diduga. Ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Sotofose dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Harley akan segera datang untuk mencuri telur tersebut. Akhirnya mereka berdua pun ditangkap dan dibawa ke sebuah lapangan banteng. Lalu Nolan diinterogasi agar memberitahu di mana letak telur ketiga. Akhirnya Nolan mengatakan bahwa telur tersebut masih berada di Mesir, di tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop pun bersulang. Tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minumannya. Sotofose pun pingsan dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian, ia pun terbangun dari pingsannya. Ia lalu mengambil senjata dan berusaha menembak Harley dan Nolan. Beruntung, Harley berhasil melepas borgol dan meninggalkan Nolan di sana. Tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu tentang keberadaan telur ketiga pada Bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, mereka sepakat untuk saling bekerja sama satu sama lain untuk menangkap Bishop dan membersihkan nama Harley. Sementara Nolan akan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Rudolf membawa kargo seberat 100 ton dari Jerman ke Argentina. Selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha menemukan bunker rahasia milik Rudolf tersebut. Ayah Nolan juga salah satu dari pencari harta karun tersebut. Suatu hari ketika dia berada di kantor ayahnya, tak sengaja ia menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihan di antara mereka. Nolan lalu membanting arloji itu, yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji milik peninggalan Rudolf. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Akhirnya Nolan dan Harley tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil, di tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah beberapa hari di hutan, mereka tidak menemukan lokasi yang dimaksud. Harley yang kesal lalu membanting kompas yang mereka bawa, dan tanpa sengaja mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Ternyata benar itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah diperbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalam bunker terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga, namun lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut.
Bishop tidak pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu mereka lolos dari kejaran Sotto Voce. Kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadi baku tembak, karena ternyata Bishop juga diikuti oleh Inspektur Das. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran Das menggunakan sebuah mobil antik. Setelah adegan kejar-kejaran tadi, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dengan menjebur ke sebuah danau. Nolan khawatir dengan keadaan Hadley karena ia tidak melihatnya di sana. Lalu ia kembali ke dalam danau dan mencarinya. Tiba-tiba Hadley muncul dalam keadaan baik-baik saja. Hadley mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hadley. Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan pun mengejek Bishop bahwa dirinya telah kalah. Walaupun Nolan hanya memiliki satu telur dan Bishop memiliki dua, namun Nolan tidak peduli dengan hal itu karena memang tujuan utama Nolan bukanlah mendapat uang dari penjualan ketiga telur tersebut, melainkan ia ingin mengalahkan Bishop. Ketika Hadley akan memborgol Bishop, tiba-tiba mereka malah berciuman. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata selama ini Hadley telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI, dan semua ini telah direncanakan sedari awal oleh Bishop. Nolan terpaksa menyerahkan telur ketiga kepada Bishop, lalu ia diborgol dan ditinggalkan sendiri di tengah hutan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir, sebagai hadiah pernikahan anak seorang miliarder. Ketika telur itu dibuka, sang putri terlihat tidak tertarik. Ia malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran, yang sedang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun acara pernikahan itu berubah menjadi penggerbekan setelah Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut, dan para penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Bishop dan Hadley berhasil pergi dari tempat itu. Lalu scene berpindah di mana Bishop dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah. Tiba-tiba Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das, namun dia berhasil kabur dan melarikan diri sebelum dikirim ke penjara. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan memberitahu Inspektur Das lokasi Bishop dan Hadley menyimpan uang mereka dari penjualan telur tersebut. Akhirnya rekening yang mereka miliki telah dibekukan dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan kepada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika mereka menolak, maka Inspektur Das akan menangkap mereka karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka kepada Das. Film pun diakhiri dengan Das yang hanya mendapati sebuah kapal pesiar kosong, kemudian memberikan label red notice kepada ketiganya sebagai orang yang paling dicari di dunia, dan film pun selesai. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurutku komedi pada film ini oke sih. Kalau kalian sering lihat film yang dibintangi Ryan Reynolds, pasti terbiasa dengan gaya komedi seperti ini. Ya walau nggak lucu-lucu amat kalau dibandingkan sama stand up-nya Bang Panji. Kalau di alur filmnya bagus sih, idenya dapat. Paling yang nggak kusuka karakter Inspektur Das pada film ini, kayak nggak keren-keren amat gitu, padahal Interpol. Gitu aja pendapatku. Pendapat kalian bisa kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan bagi kamu yang mau nonton atau download filmnya, bisa klik link di bawah. Tutorial downloadnya juga ada di sana. Jika kalian suka dengan konten dan channel seperti ini, bisa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Oke, udah selesai videonya. Terima kasih.